Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji dan syukur mari bersama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya angkatan kerja kita ini, orang bekerja ini ada lapangan kerja. Lapangan pekerjaan di tempat kita ini sesungguhnya sangat banyak. Jangan kita artikan harus ada industri baru penyerapan tenaga kerja. Padahal di tempat kita pun banyak kesempatan kerja yang bisa menampung tenaga kerja. Saya beri contoh. Pada saat panen kopi, kita petik kopi di kebun. Masyarakat banyak yang kurang memahami bahwa di dalam buah kopi itu banyak nilai tambah. Kalau kita giling kopinya jadi gabah kopi, kemudian kita jemur jadi buah labu, jemur lagi sampai green, jadi biji green kopi, green, itu nilainya lebih tinggi. Tapi kadang-kala masyarakat kita dari buah merah itu gelondongan dijual di kebun. Bayangkan kalau kita giling bertambah nilainya 10%. Giling saja, jual gabah. Kemudian jemur 1 hari, bikin buah labu istilahnya, tambah 10%. Jemur lagi 2 hari lagi kalau panas, jadi kopi biji green, tambah 10%. Berarti kita sudah buang 30%. Itulah makna daripada. Kalau sekiranya umpamanya kita punya kebun kopi 10 hektar, tenaga kerja di rumah hanya mampu berpanen saja itu pun tidak cukup. Wajarlah kalau kita jual gelondongan merah, wajar, karena kita tidak mampu. Tapi kalau kita hanya setengah hektar, habis panen, jual gelondongan, habis itu kita nganggur, itu yang rugi. Rata-rata kehilangan kesempatan ekonomi kita, kesempatan nilai tambah kita seperti itu. Yang mestinya dari kebun yang setengah hektar itu kita bisa mendapat hasil katakanlah 20 juta. Tapi karena hanya kita jual gelondongan, kita hanya dapat hasil 13 juta. Berarti 7 juta sudah. Itu contohnya seperti itu. Saya bersyukur karena di daerah kita ini banyak eksportir yang tadinya sortasi itu dilakukan di Medan, sekarang sudah banyak sortasi di daerah. Sortasi bahasa Inggris TV. Kita bekerja pun di dalam tempat yang teduh, tidak ada bahan kimia, tidak ada berbau asap, industri tidak ada. Kita sehat, kita bisa dapat 60.000 satu hari. Kita bekerja sambil duduk. Mendidik kan tidak sambil berdiri kan? Sambil duduk. Syukur kita, eksportir kita sudah hampir semua mensortasi di sini. Beberapa tahun yang lalu itu disortasi di Medan.
ekspornya ada gudangnya di Medan, dislokasi di situ. Nah, bayangkan berapa ribu tenaga kerja yang diserap oleh pedagang-pedagang kita, terutama eksportir kita. Itu luar biasa. Satu orang bisa dapat 50.000, 60.000. Bahkan kalau kebun-kebun yang tidak banyak kerusakan bijinya, bisa lebih dari situ. Karena banyak kebun yang bagus, kualitas buahnya tidak banyak yang rusak. Nah, tenaga kerja seperti inilah Bapak sekalian yang perlu kita perhatikan. Artinya hasil yang kita peroleh di Aceh Tengah ini, kita upayakan nilai tambahnya itu sebanyak-banyaknya di sini. Banyak-banyaknya di sini. Yang bisa itu, ada yang nggak bisa, memang harus dijual. Tapi kalau yang bisa, jangan dijual. Itu contoh untuk penyerapan tenaga kerja. Karena kalau satu orang di rumah, kepala keluarga, tapi yang dibiayai atau anggota keluarganya ada 4 orang, bagaimanapun satu orang mencari di kebun, umpamanya Bapak, kalau yang di rumah tidak membantu apa-apa, itu pendapatan rata-rata per kapita tetap rendah. Tapi kalau yang di rumah ada kegiatan lainnya, paling tidak menjaga kopi yang dijemur supaya jangan dijual basah. Paling tidak anak-anak bisa giling kopi, apalagi sekarang sudah menggunakan listrik. Kalau dulu itu kan digiling sampai malam itu. Sekarang sudah dengan listrik, supaya jangan dijual belum malam. Artinya nilai tambahnya makin tinggi. Itu yang kita harapkan, sehingga masing-masing kita sesungguhnya mempunyai pendapatan di dalam kehidupan. Alhamdulillah kita tahun 2013 pendapatan per jiwa kita sudah 19 juta lebih. Rata-rata 19 juta lebih income per kapita. Dan kita ini termasuk nomor 2, biasanya nomor 2 tertinggi di Aceh, di luar migas. Karena yang kita hasilkan itu kan sepenuhnya kita punya. Income per kapita itu dihitung keseluruhan, apa saja hasil daerahnya dihitung, walaupun bukan kita punya. Contohnya daerah penghasil minyak dan gas itu dihitung, walaupun yang punyanya negara, bukan rakyat punya. Jadi kita termasuk tinggi. Biasanya kalau tidak nomor 1, nomor 2 di luar migas dengan kota Banda Aceh. Biasanya. Kalau Banda Aceh memang kebetulan pusat potensi, banyak orang pegawai di situ, banyak yang sudah bergaji tetap, banyak aparat pemerintah di situ. Kalau kita ini memang masyarakat murni. Oleh karena itu kekuatan ekonomi kita alhamdulillah relatif lebih bagus. Tapi tentu dengan peluang yang tinggi ini kita harus lebih bagus lagi. Harus lebih bagus lagi. Nah, tenaga kerja terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja bekerja, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pusat-pusat ekonomi baik besar maupun kecil perlu kita hidupkan. Apa saja? Kepada Bapak Camat, kepada semua instansi pemerintah, supaya mendorong masyarakat kita berusaha. Skala kecil sekalipun berusaha. Nah, sebagai contoh, ibu-ibu kalau ada pekarangan kan bisa tanam sayur, ya. Sini sayur itu cuma juga satu segi ada fenomena bahwa
ekonominya membaik. Tapi maksudnya supaya kemakmuran lebih tinggi, ekonomi baik itu jangan dibuang-buang kalau memang masih bisa. Kalau umpamanya kita harus beli gula putih, itu wajar karena kita nggak bisa bikin gula. Tapi kalau kita beli Jepang, ini rugi kita karena kita bisa tanam. Mestinya kita tidak beli,